Shalom, selamat pagi dan salam sehat bagi kita semua pendengar Renungan Pagi di channel YouTube Pendeta Mangatur Manurung. Semoga kita semua dalam keadaan penuh sukacita karena berkat penyertaan Tuhan yang selalu ada bersama dengan kita. Dan marilah mendengarkan firman Tuhan yang menjadi landasan kita untuk beraktivitas dan berkarya sepanjang hari ini, yang tertulis dalam kitab 1 Korintus pasal yang ketiga, ayatnya yang ke-7. Demikianlah bunyinya. Karena itu, yang penting bukanlah yang menanam atau yang menyiram, melainkan Allah yang memberi pertumbuhan. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, pernahkah kita mendengar ataupun membaca kisah tentang telur Columbus? Telur Columbus ialah telur yang berdiri di antara seorang yang betul-betul mencari dan berprestasi dengan seorang yang kerjanya cuma mengiri dan berpretensi ataupun berlagak hebat. Ungkapan ini dilatar belakangi kisah tentang bagaimana keberhasilan Columbus menjadi orang yang pertama yang berhasil mengarungi samudra menuju bagian dunia yang baru. Namun ada beberapa rekannya yang iri. Mereka berkata, itu mudah, kami juga bisa. Melihat sikap mereka, Columbus mengundang mereka duduk di sekitar meja. Lalu Columbus mengeluarkan sebutir telur rebus sambil bertanya, siapakah yang bisa membuat telur ini berdiri tegak di atas meja? Seorang demi seorang mencoba, tetapi tidak ada yang berhasil. Mana bisa telur yang lonjong dibuat berdiri tegak? Akhirnya mereka menyerah. Columbus memegang telur rebus itu, lalu menghentakkan ujungnya ke permukaan meja. Pada saat itu juga, telur rebus itu berdiri tegak. Dan melihat itu, orang-orang yang tadi juga berkata, "Oh gitu, itu gampang, kami juga bisa." Sejak saat itulah ada ungkapan telur Columbus, yaitu telur yang berdiri di antara seorang yang betul-betul mencari dan berprestasi dengan seorang yang kerjanya cuma mengiri. Iri hati adalah suatu sikap yang tidak baik, bahkan bisa membahayakan hubungan kekerabatan juga kekeluargaan. Iri hati merupakan salah satu gejala kejiwaan yang disebut adanya dorongan untuk mengungguli, yaitu dorongan untuk selalu melebihi orang lain dan berada di atas orang lain. Dan akhirnya ini akan menyebabkan perselisihan. Dan kita semua tahu produk akhir dari perselisihan itu adalah perpecahan. Jemaat Korintus begitu kaya dengan berbagai macam talenta. Secara kasat mata, mereka sepertinya rohani dalam pelayanan. Namun, Paulus menyebut mereka sebagai manusia duniawi. Penyebabnya adalah iri hati yang membuat perselisihan di antara mereka. Muncul arogansi kelompok yang saling membanggakan diri, yaitu golongan Paulus, golongan Apolos, golongan Kefas, dan golongan Kristus. Ini boleh kita lihat dan baca di 1 Korintus pasal 1 ayat yang ke-12. Masalah itu membuat jemaat di Korintus terkotak-kotak. Oleh karenanya, kalau kita membaca keseluruhan 1 Korintus pasal yang ketiga ini, untuk mengatasi perselisihan karena sikap iri tersebut, Rasul Paulus memberikan nasihat supaya tidak berfokus kepada manusia tetapi kepada Allah. Paulus kembali mengingatkan tentang status orang percaya di hadapan Allah. Baik dirinya, rasul lain, maupun orang-orang Korintus, itu semua hanyalah alat Tuhan karena mereka adalah kawan sekerja Allah. Tugas utama semuanya adalah memuliakan Allah lewat pelayanannya, bukan memuliakan diri sendiri. Paulus mengkontraskan kedudukan hamba dan Tuhan dengan menggambarkannya pada suatu tumbuhan. Hal itu disampaikan karena ada yang menganggap yang terpenting adalah yang menanam, karena tanpa ditanam, tidak akan mungkin ada tumbuhan tersebut. Ada yang menganggap bahwa penyiram tanaman yang ditanam adalah yang terpenting,
karena tumbuhan itu tidak akan bertumbuh jikalau tidak disiram. Keadaan ini membuat mereka menganggap diri lebih penting dan lebih hebat daripada yang lainnya. Mereka lupa bahwa di balik itu yang menganugerahkan pertumbuhan itu adalah Tuhan. Oleh karenanya, Paulus mengingatkan dengan mengatakan bahwa Paulus dan Apolos ataupun yang lainnya hanyalah pelayan, tetapi Allah lah yang memberi pertumbuhan. Penanam dan penyiram bukan yang utama, tetapi Allah yang memberikan pertumbuhan, itulah yang terpenting dan terutama. Permasalahan utama gereja hari ini bukanlah kekurangan talenta dan pelayan Tuhan. Ada perkara serius dan kerap terjadi, yaitu perselisihan dengan potensi perpecahan. Kesombongan dan iri hati jemaat Korintus masih layak kita renungkan dalam konteks gereja saat ini. Obat penawarnya hanya satu, yaitu kerendahan hati. Kita melayani Tuhan bukan mencari kemuliaan diri sendiri, tetapi kita melayani Tuhan untuk kemuliaan-Nya. Kita bukanlah pemilik pelayanan, melainkan hanya alat bagi kemuliaan-Nya. Adalah suatu anugerah jika kita dipanggil Tuhan untuk melayani atau bekerja di ladang-Nya. Tetapi satu hal yang harus kita ingat, Tuhan memilih dan memakai kita untuk menjadi alat-Nya, bukan karena lebih hebat, bukan karena lebih kuat, bukan karena lebih pintar dibandingkan dengan orang lain. Tapi kita harus meyakini orang lain diberikan Tuhan kepada kita untuk saling melengkapi. Demikian halnya dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita memiliki perbedaan karunia, kita memiliki perbedaan minat, kita memiliki keterbatasan, kelebihan ataupun kekurangan. Tuhan menempatkan kita hidup berdampingan bukan untuk saling iri, bukan untuk menyombongkan diri, dan bukan merasa lebih dari yang lainnya. Tetapi Tuhan menempatkan kita berdampingan agar saling melengkapi dalam menjalani kehidupan ini. Jangan pernah katakan, sesuatu itu terjadi karena aku, melainkan karena kemurahan Tuhan. Dan jangan pernah melupakan bahwa orang lain diberikan Tuhan untuk menyempurnakan kemurahan-Nya kepada kita. Misalnya, seorang produsen tidak akan pernah berhasil jikalau tidak ada distributor ataupun konsumen. Demikian juga distributor tidak akan berarti jikalau tidak ada produsen dan konsumen. Dan konsumen tidak bisa menikmati sesuatu jikalau tidak ada produsen dan distributor. Inilah yang perlu kita sadari, bahwa semuanya itu bukan karena kehebatan kita, tetapi karena anugerah dan kemurahan Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudari, tanpa Tuhan, kita hanyalah debu tanah yang tidak berarti, bahkan tidak diinginkan siapapun. Tetapi Tuhan yang menciptakan kita segambar dan serupa dengannya, serta menganugerahkan napas kehidupan, membuat kita menjadi berarti dan berharga. Tanpa Tuhan yang menganugerahkan anaknya Tuhan Yesus Kristus bagi kita, yang mati untuk kita, maka kita semua sudah mati dalam dosa dan kesalahan kita. Jadi, kita bukanlah siapa-siapa, kita bukanlah apa-apa, jikalau Tuhan tidak berkenan bagi kita. Oleh karenanya, jadilah pribadi yang memiliki kerendahan hati. Dan ingatlah, Tuhanlah yang terutama dalam hidup kita. Dan tanpa Tuhan kita bukan apa-apa dan siapa-siapa. Selamat beraktivitas dan berkarya sepanjang hari ini. Tuhan memberkati. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang boleh menyapa kami pada pagi hari ini. Kami meyakini, tanpa Tuhan kami bukanlah apa-apa. Tanpa Tuhan kami bukanlah siapa-siapa. Namun sering sekali dalam kehidupan kami jatuh ke dalam kesombongan, kami jatuh ke dalam iri hati, sehingga menimbulkan perselisihan dan perpecahan di antara kami. Namun saat ini Tuhan mengingatkan kami, bukan kami yang terutama, bukan kami yang hebat, tetapi yang terutama dan yang memperbolehkan kami berjalan dalam kehidupan kami saat ini, itu semua karena anugerah Tuhan. Biarlah kami menyadari ini, sehingga kami tetap menjadi pribadi yang rendah hati dan selalu memuliakan Tuhan. Dan hari ini, dalam segala aktivitas dan karya yang akan kami lakukan, hidup kami serahkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Kehendak Tuhan yang jadi atas kami, dan lewat aktivitas kami, biarlah nama Tuhan semakin dipermuliakan. Kami serahkan hidup kami dalam tangan pengasihan Tuhan, kehendak-Mu yang jadi. Dalam Kristus Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Amin.